tidak Asia diberi maaf. Maksudnya yang hadir itu diucapkan terima kasih, yang tidak hadir sebelum dia minta maaf sudah kita maafkan. Nah, begitu. Bang Pendi. Ya. Kalau saya kesempatan dulu Suara Adel masih putus-putus. Tapi saya udah nangkap pertanyaan Adel. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya mungkin untuk KBPI nasional atau daerah ya. Saya lihat agak umum ya. Daerah. Ya kalau nasional, kita sebenarnya sudah punya gambaran juga ya. Tapi kalau secara daerah, kita nggak usah bicara nasional, tapi insya Allah di sini fokus ke KBPI Sumbar ya. Ya saya juga ingin memperkecil persoalannya, tidak ingin mencari soal yang banyak ya. Mohon maaf ya, secara teknis memang saya belum melakukan survei secara menyeluruh, secara detail, secara akademik seperti yang saya lakukan hari ini di CSR ya. Hari ini kan saya mendampingi lembaga CSR, Pelabuhan Internasional Kijing ya. Itu dari awal saya sosmed macam-macam gitu ya, sampai kemudian keluar rekomendasi program sampai pendampingan. Jadi 1 tahun ini saya memang dikontrak oleh PT Pelindo ya, ya insya Allah kita semua ini orang-orang riset lah ya. Tapi kalau sebagai seorang riset yang udah mungkin puluhan tahun kita lakukan, secara asumsi atau secara fenomena kita sudah sama-sama merasakan bagaimana kehadiran keluarga besar PII di Indonesia ini, atau mungkin Sumatera Barat lah. Saya yakin anggota KBPI itu udah banyak jumlahnya dari sejak kita training aja udah berapa yang dilahirkan, minimal walaupun mereka nggak aktif di KBPI tapi mereka selalu memantau perkembangan PII, bahkan support secara tidak langsung ke PII gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita bergerak dan memulai agenda-agenda ini, kemudian trust mulai terbangun, saya pikir semua potensi itu tidak mustahil untuk kita bisa kumpulkan. Artinya saya yakin optimis, kepercayaan akan tumbuh. Syarat dari sebuah kehadiran lembaga zakat seperti disampaikan oleh Bang El tadi adalah trust. Basnas hanya itu karena ada kekuatan eksekusi saja. Kalau enggak belum tentu dipercaya. Kita tahu bahasanya kehadiran lembaga pemerintah secara politis itu banyak dicurigai awalnya. Tapi karena ada kekuatan engagement dari pemerintah, payroll ya kalau di Basnas itu, karena memang diakui zakat yang terbanyak itu sekarang Basnas karena memang payroll statement, karena sudah langsung dipotong gaji lewat pegawai PNI, TNI ya. TNI itu besar itu zakatnya. Jadi kekuatan Basnas di situ sebagai, karena memang itu secara syar'i memang dimainkan, kum anwalihim itu dimainkan oleh Basnas. Nah, tetapi kalau di lembaga swasta itu trust yang dibangun gitu. Bahkan Basnas pun kalau nggak trust yang nggak terbangun, pasti nanti diprotes oleh para PNS yang sudah di payroll. Kemana uangnya? Pasti begitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Basnas pusat sampai daerah. Persoalan laporan, transparansi macam-macam. Bahkan saya sendiri sejak keluar dari Basnas pusat dengan beberapa orang aktivis yang sudah resign dari Basnas, pengen mau membuat lembaga Basnas Watch, malah bisa jadi sebuah komisioner baru nanti Basnas Watch. Karena banyak memang pertemuan kami pemanfaatan dana zakat itu yang tidak tepat dalam persoalan penggunaannya dan pemberdayaannya. Jadi tanpa harus menjelek-jelekkan Basnas, itu persoalan kita bersama di negara ini. Nah, jadi lagi-lagi persoalan trust. Hari ini kita belum pernah memulai untuk yang sebenarnya, sehingga trust kita belum terbangun. Itu aja persoalan. Tetapi dengan pendekatan emisional KPI-an, dengan pendekatan selama ini kita lakukan dengan KBKBPI tanpa lembaga zakat, lembaga resmi, kita jalan toh, DBN jalan toh, ya kan? Bahkan terakhir itu saya sudah mencatat di DBN itu udah hampir ratusan juta juga nggak salah dari ini
memang beberapa waktu saya terkendala gitu karena memang kesibukan teman-teman, karena profesionalisme belum terbangun, sehingga meminta laporan teman-teman di DBN agak kadang-kadang repot juga. Saya juga ingin maksa gitu, tapi insya Allah saya percaya gitu distribusinya sudah jelas gitu. Kemudian hanya memang belum terukur dan belum transparan, belum, maksudnya itu belum sifatnya belum rutin ya kondisinya itu kita lakukan. Tapi kalau kita udah punya mandat, mohon maaf ya, kalau udah punya mandat, sudah kemudian pola-polanya kita bangun, manajemen kita bangun, kepercayaan nggak bangun. Nah, kalau secara nasional saja, potensi zakat nasional yang boleh saya bocorkan itu belum sampai 10% dari potensi nasional ya. Nasional dulu nih. 250 triliun yang diriset oleh ADB, Asian Development Bank, itu Basnas pusat digabung dengan Basnas di luar, itu baru hanya sekitar 10 triliun. Swasta sama sekali belum bergerak, sama sekali masih kecil angkanya. Nah, itu kalau kita turunkan ke jumlah secara kasarnya jumlah KBPI di Sumatera Barat, saya yakin kalau kebutuhan provinsi, yang dari kita mau membangun provinsi 20 miliar itu bisa diwujudkan. Optimis saya. Artinya tinggal hanya bagaimana membangun komunikasi dengan KBKB di beberapa wilayah. Karena pola di lembaga swasta itu judgment sebenarnya, justifikasi sebenarnya. Jadi misalnya KBPI Bukit Tinggi, kalau dia memang komitmen satu relasi dengan kita di wilayah, kita lihat, kita petakan kebutuhan mereka, itu kemudian dibikin akuntabilitasnya, itu udah bisa di judgment. Nah, kebanyakan lembaga zakat swasta yang saya dampingi itu menjustifikasi komunitas-komunitas yang dia bangun, menjustifikasi lembaga-lembaga yang mereka bangun, menjustifikasi program-program yang mereka bangun, kemudian terakumulasi menjadi sebuah perhimpunan dan juga pendistribusiannya. Itulah yang dilakukan lembaga swasta. Tidak ada yang lembaga swasta yang kemudian bisa dari nol besar, tidak ada. Bahkan rumah zakat pun yang dulu berangkat dari daging corner, bahkan lembaga zakat daerah yang saya dampingi di punya KB di Sidoarjo, DAU namanya, alhamdulillah dapat penghargaan lembaga zakat swasta terbaik tingkat kabupaten, itu yang insya Allah yang saya dampingi di Sidoarjo itu dari akikoh, malah dari bisnis akikoh awalnya, kemudian menjadi sebuah lembaga zakat resmi. Akikoh itu kemudian setiap orang yang langganan akikoh kemudian dia berinfak, bersedekah, bahkan ada yang berzakat, terkumpul 3 miliar. Karena ada agenda komunitas yang mereka bangun, kemudian mereka justifikasi. Nah, saya bertanya, sebelum kita lakukan riset ini secara rinci, karena mandat sudah saya berikan kepada saya hari ini, sudah banyak apakah di KBWPI wilayah PI, di lingkungan KBPI wilayah PI tidak ada lembaga-lembaga yang yayasannya yang bergerak? Enggak mungkin. Kita tahu bagaimana KBWPI Tinggi sudah bergerak, kemudian Pasaman sudah bergerak, Payakumbuh apalagi, ya kan? Hampir rata-rata KBKB kita di daerah itu sudah bergerak, tapi hanya belum punya pelindung gitu, punya pengayom, belum punya pengorganisasian, sehingga tidak bisa kita justifikasi agenda-agenda mereka dan juga hasil-hasilnya. Nah, itu baru internal loh dari lembaga KBPI Sumatera Barat ya. Nah, belum lagi yang kita punya aset di wilayah itu, yang hari ini masih terkatung-katung aset KBPI. Itu menjadi sebuah modal awal untuk membangun trust. Artinya keuangan KBPI wilayah yang sekarang juga ada Yayasan Majelis Fatmai, itu kemudian aset-asetnya diakumulasi, kemudian dijadikan sebuah agenda distribusi. Ya, memang kalau cara bisnis itu udah aset gitu. Jadi kalau di lembaga swasta itu asetable itu yang kemudian dikelola. Kemudian dibangunlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di asetable itu. Apakah pelatihan, apakah kemudian pemberdayaan. Nah, itu kan udah modal untuk menggerakkan lembaga ini. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan KBPI, ada kegiatan adik-adik PI yang kemudian dipatenkan ya. Jadi seluruh keuangan kita di daerah-daerah Sumatera Barat dan kemudian digabung dengan wilayah, itu diorganisir menjadi rapi. Nah, kalau kata tadi untuk provinsi memang butuh 3 kabupaten kota. Saya pikir kita punya berapa cabang
wilayah pengurus KBP daerah yang bisa kita kondisikan, ya kan? Nah, jadi saya pikir saya tidak bisa menyebutkan angka, tapi secara kasat kata mata aja hari ini, saya pikir sangat besar potensi KBP Sumatera Barat itu berbicara nasional ya. Bahkan mungkin saya katakan kalau misalnya KBPI di daerah itu ingin membuat las daerah, bisa loh saya lihat. Banyak mereka yang bisa, kayak KBPI Bukit Tinggi bergerak, mungkin asetnya udah sampai 3 miliar juga. Saya pikir begitu ya. Jadi saya masih belum sebut angka-angka, tapi sebagai seorang mantan researcher ya, mari kita jujur dengan menjawab potensi yang ada di diri kita sendiri ya. Tapi insya Allah harapan Adel ketika mandat yang hari ini ternyata udah alhamdulillah diberikan ke saya akan lakukan riset serius terhadap itu. Apalagi kemarin sudah dimulai adik-adik kita untuk bikin database ya. Nah sebenarnya dulu kita udah bikin database juga hampir 30-40 KB yang sudah mulai intensif tuh untuk menyumbang di DBN, tapi terhenti lagi gitu karena memang persoalan report komunikasi yang terputus lagi di antara kami gitu. Saya pikir gitu, Del. Baik. Saya optimis. Terima kasih Bang Pendi. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar dengan baik. Baik, saya mau bagi dan lempar. Ya, taruhlah malam ini ujian ya terhadap surat keputusan yang sudah diterima, agar ide-ide ini menjadi mungkin dan menjadi realistis dan sangat operasional untuk bisa dilakukan. Nah, kesempatan pertama akan diuji oleh Yudi Helvi dan Yudi Helvi SE BSI. Silakan Pak dosen untuk menguji gagasan ini. MSM Del. MSN. MSM. Apa tuh? Magister. Kalau MSI mantan supir istri, kalau MSM mantan supir menteri. Kalau mantan supir istri kan lain lagi, itu kawan kita satu lagi. Ya. Yudi backgroundnya bikin tenggelam yuk. Dia jangan karena nak wambo nak master do karena kan jatuh nilai mo kok. Silakan yuk. Makasih Del, makasih kanda-kanda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Yudi. Terima kasih Bang El, kanda-kanda dan teman-teman. Sebenarnya soal lembaga zakat itu Ambo tidak punya pengalaman di situ. Makanya kemudian pertanyaan dasar Ambo kan ini pakai bahasa Indonesia bahasa Minang. Pertanyaan dasarnya, apakah orang tidak berzakat atau orang tidak berzakat melalui kita? Nah, kita ini kan sebenarnya sudah berzakat kebanyakan. Saya yakin kalau KBPI itu pasti berzakat, karena kan kalau PI itu berarti dia sudah lebih aware lah terhadap kewajiban-kewajiban seperti itu. Cuman potensi-potensi itu sudah tersalurkankah ke tempat-tempat lain? Nah, saya menduga seperti itu. Ya, misalnya Adel mungkin sudah berzakat di lembaganya sendiri, Dajen sudah berzakat di mana, Bang El sudah berzakat di mana. Jadi artinya masing-masing kita ini sudah membayarkan zakatnya dan kewajiban-kewajiban keuangan agamanya tanpa menggunakan lembaga ini. Nah, artinya potensi itu tidak lagi bisa kita nilai senilai jumlah keluarga besar PII. Apalagi misalnya teman-teman yang PNS sudah dipotong oleh Basnas kan, sebelum gaji itu turun zakatnya sudah dipotong oleh Basnas. Nah, itu artinya kan mereka potensi mereka itu sudah berkurang. Tidak bisa lagi kita atur sedemikian rupa. Nah, tantangannya bagaimana caranya kita menarik orang untuk berzakat kepada lembaga kita. Nah, pertanyaannya, mengapa harus melalui lembaga kita? Artinya untuk apa gitu? Karena begini, kita harus terus terang saja bahwa pengelolaan keorganisasian kita itu kan tidak profesional. Kita mengelola lembaga itu sifatnya masih dengan manajemen
tradisional dan kita menyisakan sebagian waktu. Sementara jika kita mengelola lembaga zakat, kita harus mendedikasikan diri kita di situ kan, karena ada pertanggungjawaban, ada dana yang kita kumpulkan, ada dana yang harus kita distribusikan, ini harus profesional, tidak bisa sembarangan gitu kan. Beda dengan mengurus perhimpunan atau FAPI, lagi capek ya diam gitu kan, kemudian lagi semangat mulai lagi kan, gitu bisa. Udah capek mundur gitu kan, nggak capek nanti masuk lagi. Tapi kalau di lembaga zakat kan nggak bisa seperti itu. Ikatannya harus benar-benar serius gitu, karena ada pertanggungjawaban, ada akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kembali lagi, kenapa harus kita buat gitu kan? Kalau hanya akan menambah pekerjaan kita, sementara pekerjaan lain masih cukup banyak yang harus kita lakukan dan tidak terpikirkan gitu. Jadi kemudian kalaulah kemudian kita harus membuat lagi lembaga zakat, apa yang membuat ini jadi penting gitu? Maksud saya gini, lubang apa sih yang kita tutupi? Apakah memang ada selama ini potensi-potensi zakat di luar itu yang memang tidak mau menyalurkan kecuali melalui kita, sehingga kita harus membuat lembaga zakat? Ataukah ada objek-objek zakat di luar sana yang tidak tercover oleh kita, oleh orang lain, dan tidak mungkin tercover oleh orang lain sehingga kita harus mengcovernya? Nah, kalau misalnya ada ya itu berarti kita signifikan. Tapi kalau tidak ada, jangan-jangan kita hanya akan menambah fixed cost saja gitu. Karena kan begitu lembaga zakat diadakan, orang-orangnya profesional, akan ada biaya pengelolaan dan akhirnya habis di biaya pengelolaan saja. Bisa terkumpul cuma 10 juta, 20 juta, kemudian pengelolanya 3 orang, masing-masingnya 3 juta, ya habis di sana. Atau kemudian biaya pengelola terlalu sedikit, akhirnya pengelola tidak, biaya untuk mengcover kebutuhan pengelola terlalu sedikit, tidak bisa memenuhi take home pay yang mereka butuhkan, akhirnya pengelolanya tidak serius, menjadikan ini pekerjaan sampingan, akhirnya berakhir begitu saja. Dan terlalu banyak sebenarnya pengalaman kita membuat lembaga-lembaga seperti ini di Ormas, tidak hanya di PII sebenarnya. Dan rata-rata kan akhirnya berakhir begitu saja kan. Dulu ada usaha ternak sapi, ternak kentang, ternak apalagi begitu dulu kan, akhirnya berakhir. Karena apa? Karena kemudian kita tidak profit yang kita dapatkan itu tidak mencukupi sebenarnya, sehingga kita menjalani itu jadi pekerjaan sampingan. Ketika kita bikin lembaga zakat, ini uang loh. Nah, ujung-ujungnya nanti kan jawabannya akan lebih besar dan itu akan menyebabkan, bisa memicu konflik yang lebih besar bila itu dijalankan. Nah, yang keempat, ini berapa sih tadi? Kalau memang dipaksakan juga harus ada lembaga zakat dari kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Makanya betul juga kata Dagusri tadi, kalau memang tidak bisa kita laksanakan secara konsisten, karena ini harus berdampak jangka panjang, mending kita perkuat yang ada. Mungkin teman-teman yang ke Dewan Dakwah, ya ke Dewan Dakwah, teman-teman yang orang sekuler liberal yang tadi diserang oleh Dagusri itu kan, saya sebagai sekuler liberal itu kan, kita salurkan lagi kepada lembaga dakwah sekuler liberal gitu kan. Nah, itu contoh. Maksud saya, dengan demikian kita tidak menghabiskan waktu untuk membangun sesuatu yang baru yang tidak efisien. Kita punya pengalaman walaupun tidak langsung di KBPI. Misalnya di Payakumbuh dulu ada Baitul Mal di DC kan. Nah, bertahan di awal lalu kemudian di akhir tidak lagi bisa bertahan. Kenapa? Karena kita memang tidak punya pengelolaan yang profesional. Kita memang tidak dididik untuk mengelola itu secara profesional. Nah, lagi-lagi nanti kaitannya adalah bagaimana kita mengukur sejauh mana studi kelayakan terhadap hal-hal seperti ini. Saya pikir nanti kalau memang akan diseriusi, ya Dagusri dan teman-teman bisa membuat desain studi kelayakannya sehingga memang betul-betul layak. Saya agak pesimis itu karena ini buktinya ketika kita mengadakan diskusi soal zakat itu yang hadir cuma beberapa belas orang kan. Lebih banyak yang hadir ketika bicara Encik Rahmah kemarin kan, artinya kita lebih suka Encik ketimbang uang kan gitu. Ini kan sudah menggambarkan betapa ide ini tidak begitu menarik bagi KBBI. Belum apa-apa ini sudah tidak menarik gitu. Artinya ketika kita nanti bikin lembaga zakat, ya akhirnya saya takutnya malah nanti hasilnya juga tidak akan maksimal, berkumpul uang beberapa gitu kan, ya sudah.
tidak mencuri. Itu aja Del, saya hanya memberikan racun pematah semangat saja, mudah-mudahan Ya. Tetap bersemangat Ya. bagi teman-teman. Terima kasih racunnya Pak Yudi. Racun yang membuat kita harus berpikir keras ya. Ngeri. Ya. Tapi saya kira sisakan dulu. Saya pindah dulu ke kanda-kanda dan yang ada di ruang Zoom ini untuk menyumbangkan pikiran dan saran atau menanggapi dari gagasan pendirian lembaga amil zakat ini. Bang Akmal sudah buka apa? Bang Ahmad tes dulu tuh. Biar berimbang Del. Hilang semangat usri gara-gara Yudi nanti. Tes. Udah kedengaran suara Uni? Udah, Kedengaran sudah. nih. Tapi Baik, siapa kedengaran. dulu yang mau bicara ini? Uni atau Boleh. Bang Akmal? Boleh Uni dulu? Ini dulu lah. Silakan Uni. Tapi Uni Baiklah. wajah lah, wajah Uni kuah. Ya ibu-ibu lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kesempatan diberikan pada Ambo ya. Singkat cerita, pengalaman ketika dana Badun Sana dilakukan, kalau kita seriusi ketika itu potensinya cukup lumayan besar. Terus karena pengalaman ketika kebetulan Ambo jadi relawan Basnas Kota Padang, mulainya namanya Basda Kota Padang. Nah, selalu udah ikut pula pelatihan kalau nggak salah seminggu di Basnas Pusat Jakarta. Dan mengikuti semua kegiatan Basnas dari mulai bencana alam dan segala macamnya, dan ikut sebagai relawan di beberapa lembaga zakat yang lain setelah Basnas, itu termasuk yang dibimbing dan dikelola oleh Gusri gitu. Alhamdulillah dengan pengalaman-pengalaman itu maka kita bersinergi dan memang punya cita-cita besar untuk pelaksanaan membentuk Lazis KBPI ini. Nah, kenapa kata Yudi apa pantas atau perlu gitu? Memang sangat perlu. Kenapa demikian? Karena hari-harian, karena Ambo pun sekarang sebagai pembina atau pembimbing Lazismu. Dan alhamdulillah walaupun baru bergerak 1 tahun atau 1,5 tahun Lazismu, tapi bagaimanapun tetap juga ingin membantu karena ada beberapa KBPI yang layak kita bantu. Dan itu tidak tersentuh oleh lembaga lain gitu. Kadang-kadang Lazismu ada juga bisa bantu, kadang-kadang tidak, karena tidak anggota KBPI itu bukan warga Muhammadiyah, jadi susah untuk menyalurkannya melalui Lazismu gitu. Dan ada beberapa KB yang sulit untuk dijamah oleh yang lain gitu. Pas pengalaman waktu baru-baru COVID kita bikin posko, itu kita telah menemukan beberapa KB yang memang tidak tersentuh oleh lembaga zakat lain atau lembaga yayasan yang lain gitu. Dan kita alhamdulillah dengan gerakan kita lakukan posko kemarin ini banyak yang terbantu dari KBPI. Nah, makanya kemarin kita alhamdulillah telah berusaha untuk intens kembali untuk mendata, dan sekarang ini walaupun kata si Yudi masih sambilan, tapi insya Allah saya dibantu dengan adik-adik PII, udah lumayan banyak yang ngisi dari mulai belasan, sudah tuh 34,
akhirnya 62 dan kemarin sudah 65. Dia beransur-ansur di saya mencet-cet tiap hari KBKBPI yang belum menyimpan nomor saya. Alhamdulillah sudah mulai menyimpan. Ini pesan-pesan acara-acara kita selalu kita kirim lewat chat. Alhamdulillah ada yang merespon. Walau belum merespon, saya tetap sabar mencapri dan terus berusaha semampu saya. Karena ini nawaitu dan ingin membantu sesama. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Apa yang disampaikan Yudi ini harus dilaksanakan secara profesional. Saya setuju. Suatu saat kita akan mendidik atau menyiapkan tenaga ahlinya itu dengan pengalaman yang dimiliki Gusri dengan Dael, kita siapkan nanti tenaga-tenaga profesional. Saat ini mungkin baru kita yang pengalaman di zakat beberapa orang ya, mungkin barangkali masih berharap pada Allah ini sebagai amal ibadah, bukan sebagai profesi kita atau masih menyambil. Tapi suatu saat ini akan jadi besar kalau kita sama-sama berkeinginan dan menyampaikan nawaitu yang betul-betul sungguh-sungguh. Ini akan merupakan satu langkah amal jariah bagi kita. Itu semangat yang selalu menyemangati dan terus berbuat apa yang bisa saya buat untuk ke depan. Dan Nailus Saadah sebagai sahabat selalu memberikan semangat itu pada saya. Karena Nailus Saadah termasuk tim Dana Busana juga. Jadi kami selalu berdiskusi kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent atau apa, selalu kami padahal kadang-kadang tengah malam kami diskusi berdua. Mudah-mudahan karena didikan Kanda Hamdian, Dael, juga Dahar Mazali menyemangati kegiatan-kegiatan kita ke depannya dan kadang yang lainnya. Jadi sangat seperti ini tidak akan padam. Insya Allah saya yakin lambat laun semua database akan cepat terrealisasi dan tidak tiap hari tadi dilaksanakan, tapi setiap saat terus dijapri dan diperiksa apakah ini sudah disimpan atau belum, terus kita laksanakan. Karena memang saat ini yang tersimpan di dalam pesan siaran 176 KB baru tersentuh mungkin separuh yang sempat dijapri-japri, ada beberapa yang belum menyimpan dan sudah menyimpan dan akan terus kita lakukan. Semangat itu tidak akan pudar, selalu akan diubah terus sampai akhir hayat. Itu sifatnya bagi Ambo. Terserah kepada kita semua akan lanjut atau tidak. Saya terus menjapri. Untuk kepentingan keumatan, saya meluangkan waktu saya dan tidak akan harapkan gaji untuk ini. Karena secara finansial, insya Allah mudah-mudahan seterusnya masih akan berkemampuan untuk itu. Dan inilah ladang jairiah yang saya harapkan mudah-mudahan menjadi terus berkembang, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat. Dan saya berharap semangat ini terus menyalir kepada kawan-kawan KB-KB PI yang berkemampuan lainnya. Karena banyak sekali KB yang belum tersentuh dan memang keadaannya ekonomi memang butuh uluran tangan kita. KB seorang-orang KB yang butuh pertolongan kita itu ada sama saya. Dan itu kira-kira semangat yang selalu kan saya kobarkan kepada adik dan KB-KB lainnya, kakanda, kakak semuanya. Hanya demikian ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan cita ini benar terwujud dan menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin rabbal alamin.
ideal yang bisa menyesuaikan Baik. ini. Terima kasih nih Cici. Sekaligus sebenarnya menjawab tadi beberapa Dayudi disebut racun tadi ya. Baik, sebelum saya kembalikan ke Bang El dan Bang Pendi, kita tampung lagi. Saya mengulang dari keputusan yang kita keluarkan sore tadi, ada 3 tugasnya begitu ya. Pertama, memetakan potensi dana sosial atau ziswaf di kalangan KBPI atau muhsinin yang potensial gitu ya, yang dapat menyalurkan dana atau zakatnya ke LAS yang akan dibentuk ini. Kemudian yang kedua juga menyusun dan mendirikan gitu ya, dan mengurus aspek-aspek legalnya, termasuk tadi yang dimaksudkan oleh Dayudi, studi kelayakannya begitu ya. Bagaimana profesionalitas yang ada di dalam, termasuk SDM yang ada di dalamnya itu. Kalau tadi misalnya dibayangkan ada 300 KB keluarga besar yang bisa rutin menyumbang 50.000 per bulan, maka saya hitung tadi jumlahnya 15 juta. Kalau itu adalah zakat, maka 2,5%-nya bisa digunakan untuk operasional dan amil. Tapi kalau itu adalah zakat infak sedekah, maka untuk operasional sebetulnya bisa digunakan 40% atau sekitar 6 juta sampai 7 juta dari 15 juta itu. Jadi hitung-hitungan ini sebetulnya kita tunggu dari Bang Pendi berupa dokumen ya, berupa dokumen yang bisa kita punya bersama-sama sehingga ini semakin potensial. Ya, ini enggak itu kalau dia zakat Bang Pendi, Bang Yudi, tapi kalau dia infak maka ongkos pengelolaannya sebetulnya bisa diambil lebih dari 2,5%. Kalau dia infak gitu ya, atau dia sedekah, maka bisa digunakan 30% dari jumlah yang dikumpulkan. Itu pengalaman saya 1,5 tahun menjadi direktur di Dompet Duafa Singgalang. Baik, kalau tidak ada, mungkin Dajen, karena Dajen ini juga sudah mengamati kita dari dekat sejak 2 bulan lalu. Jen Zuldi Tuangkunan Panjang, saya baru tahu gelarnya ternyata itu ya. Pantasan kalau ngomong agak panjang, jadi kita agak bersabar. Silakan Dajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita, saya berharap berimbang ya. Berimbang artinya tentu perlu kritik, perlu juga masukan, perlu motivasi. Saya sampaikan poin ini terkait kenapa ada problem di pengurus KBPI pusat, tidak clear soal lembaga zakatnya. Poin yang pertama, makanya saya berharap pembicaraan kita ini aspek yang pertama aspek regulasi. Karena jauh berbeda, ini Cici, ini jauh berbeda antara pengelolaan kawan-kawan dana Demusana. Dana Demusana ini kalau menurut hemat saya, kalau faktor-faktor di awal-awal kita misalnya ada kawan yang sakit, yuk urunan yuk. Ada teman yang butuh bantuan, ayo urunan. Gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi kalau zakat, pengelolaan zakat itu secara publik harus dipertanggungjawabkan. Seperti kata Dael tadi. Kalau tiba-tiba lembaga zakat PII Sumbar misalnya eksis, itu akan dipanggil nanti oleh lasnya Sumbar. Nggak bisa kita misalnya bikin lembaga zakat tanpa ada aspek regulasi. Nah, maunya Kang Nasrul itu selesaikan dulu gitu. Di situ faktornya itu kenapa kemarin itu terjadi, pengennya kita itu ya kita mulai dulu lah. Kalau berinfak, bersedekah bisa seperti itu. Kalau untuk membuat zakat, yang saya amati Ustadz Gusri ini kan banyak menjadi konsultan di banyak lembaga zakat. Itu sudah eksis gitu. Aspek regulasi sudah ada gitu.
beda memulai awal ini gitu, membuat lembaga zakat. Di situ perbedaannya. Nah, yang mau dikelola potensi zakat yang mau dikelola oleh KBKPI pusat itu banyak yang memindahkan seperti Yudi bilang tadi. Masters itu hampir ratusan miliar tiap penghasilannya harus apakah tiap bulan atau mungkin per tahun kan, yang selama ini berzakat ke Muhammadiyah mau dipindahkan ke situ. Ada Pak Rias segala macam pengusaha PI yang dilihat akan dipindahkan zakatnya segala macam. Tapi tentu kemudian untuk ngomong ke orang-orang tersebut nggak bisa seperti yang kita urunan yuk. Ini ada kawan yang butuh, ada kawan dapat musibah. Kan nggak bisa seperti itu. Aspeknya itu aspek regulasi, bahwa saat muncul itu ada aspek hukum gitu. Memulai itu aspek hukum. Nggak bisa seperti misalnya seperti KBPI lah misalnya. Kita berkumpul ya bikin ormas, bikin OKP segala macam. Tapi kalau sudah sepakat ini karena dia dana publik, akan pertanggungjawaban. Jadi saya berzakat ke PII itu dianggap bukan soal saya anggota PII. Saya pihak ketiga gitu. Atau yang disebut juga di luar orang publik gitu. Masyarakat biasa yang itu yang berzakat. Tapi ketika kita bersedekah, berinfak, itu nggak ada pertanggungjawaban ke orang lain, ke publik, karena tidak ada undang-undangnya gitu. Nah, sementara lembaga zakat atau apapun lah namanya yang menghimpun keuangan zakat itu pertanggungjawabannya bukan ke internal PII loh. Ada auditnya nanti. Ada audit dari pihak eksternal gitu. Ada internal dan eksternal. Makanya saya dalam hal itu inginnya mendorong bahwa regulasi dulu. Siapkan semua perangkat itu, apakah butuh SK, butuh anggaran dasar, butuh apa yang dibutuhkan oleh syarat-syarat di undang-undang kan ada semua syarat. Usri punya data itu dan selesaikan itu dulu. Tidak bisa kita bertahapan berpikir seperti mengumpulkan infak. Ya kalau ada 10 seperti ayo kita 15 orang ya sudah 15 orang. Nggak bisa seperti itu. Karena pertanggungjawaban itu yang pertama. Yang kedua pada aspek saya beberapa bulan ini juga mengamati di Basnas provinsi ini Dael. Provinsi itu terakhir akhir bulan kan juga mau diaudit kejaksaan segala macam itu. Jadi 2019 itu potensi yang sudah masuk ke Basnas provinsi itu 9 miliar. Bahkan di tahun 2020 ini target mereka tuh 15 miliar. Tapi problemnya adalah sudah 19 tadi. Ya, hari ini 19 informasinya. Tapi setelah pengelolaannya itu ya seperti orang berinfak di masjid, bangga menyebutkan angka yang sudah terkumpul, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Oh kita sudah 19 miliar nih, mestinya angka 19 miliar itu nggak ada orang miskin di kota Padang minimal. Bagaimana saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan di sana, bagaimana kemudian menyelamatkan orang-orang yang berhutang. Orang-orang ghorimin, orang yang berutang itu kan masuk asnaf 8. Di pasar raya itu hampir separuh pedagang itu orang berutang dan tiap hari direnten-neren, diminta 50.000, 30.000 per hari. Utang 5 juta, bayar 8 juta. Kenapa Basnas mikirnya bikin beli-beli gerobak begitu? Nggak selamat pedagang-pedagang. Jadi banyak hal yang perlu di-clearkan. Nah, makanya pertanyaan Yudi tadi, kenapa kita mesti bentuk lembaga zakat? Karena problemnya nggak sampai zakat itu zakat negara tadi Basnas atau Basda daerah itu sampai ke orang-orang PII. Sama juga seperti Yudi dan kawan-kawan bikin forum alumni PII. Aspirasi kawan-kawan nggak sampai di KBPI bikin forum lagi. Biasa-biasa aja gitu. Lembaga zakat juga begitu, tapi bagi saya aspek legalitasnya. Makanya kenapa Yudi dan kawan-kawan bikin forum alumni? Ya biasa-biasa aja. Ketika ada semangat bikin, kalau tidak ada semangat lah awak tak bikin itu loh. Kalau lembaga zakat tidak bisa seperti itu. Anda mengumpulkan uang dari Yudi, dari Adel, bukan Adel itu PII-nya, tapi seorang personal fakta hukum bahwa Adel itu adalah subjek hukumnya gitu. Orang yang membayarkan zakat, pertanggungjawaban tidak hanya ke Adel tapi ke semua publik yang ada di Sumatera Barat kalau dia di Sumatera Barat. Jadi saya pikir saya pengennya kawan-kawan yang sudah dimandatkan tadi selesaikan regulasi semuanya dulu,
ketika itu selesai baru kita kerjakan. Itu udah, terima kasih. Pasti Dajen masukannya. Jadi Dajen tadi tolong selesaikan aspek legalitasnya dulu. Kalau tadi Bang Pendi itu sebaliknya. Aspek legalnya bisa kemudian, tapi kemudian infrastrukturnya, kelembagaannya disiapkan dari sekarang. Bahkan pengumpulan dananya sudah dilakukan dari sekarang. Tapi apapun kita menunggu sejenis proposal lah begitu ya dari tim pendiri setelah ini untuk melihat kelayakan dan potensi yang hari ini sudah kita berikan masukan dan gambar. Bang Akmal, silakan Bang Akmal memberikan saran ataupun tanggapan dan memberikan gambaran sedikit dari kerja-kerja pengumpulan dana atau bahkan sebetulnya di Bukit Tinggi itu tidak disebut khusus zakat infak sedekah ya. Pada umumnya ini sejenis kerja-kerja filantropi saja. Berapapun dari manapun asalnya, jenisnya apapun kemudian dikumpulkan gitu. Dan disalurkan. Silakan Bang Akmal. Halo, kedengaran? Kedengaran ya? Udah kedengaran Bang. Tapi apa yang balik ke Abang kembali ya Pak kok. Kedengaran ya? kedengaran. Kedengaran. Kita harus miring ngelihat ke Akmal. Lah. Ya, saya melihat dari diskusi kita tadi. Kamu balik lah HP-mu gitu kalau mau itu Bang ya Bang. Panjang, warnanya panjang. Halo? Udah lanjut Bang. Ya. Kak Akmal, HP-nya Saya diputar melihat dari dikit Kak Akmal. Oh, Mama, ada kesalahan apa? Biasalah. Selalu perlu ya. Sekarang dengan Dulu kayaknya. saya melihat dari diskusi kita tadi, kita kan baru pada tataran. Nindi. Kok di gudang di bawah tanah kok mau ngecek kok. Itu kan kita pengen. Kurang jale Bang Akmal. Hati lain, nah. Itu jalan-jalan. Jadi saya melihat kita tadi itu pada tataran keinginan. Ya, kalau keinginan itu akan terbentuk dengan sebuah realitas. Jadi yang penting itu saya pikir visi kita. Kita ini di KB ini mau ngapain? Nah, kalau sekedar keinginan nanti itu berisiko nanti dengan sebuah realitas yang belum tentu itu mendukung. Jadi saya pikir ini, dan kalau dalam pikiran saya memang keluarga besar ini itu diarahkan kepada gerakan. Kenapa demikian? Karena tidak semua kader PI ya yang disebut sebagai anak umat Islam tersebut akan terserap di lembaga-lembaga formal seperti Muhammadiyah, Tarbiyah, segala macamnya. Karena orang-orang tersebut juga punya pelajar. Jadi kalau kita memang satu visi, maka untuk mencapai visi kita tersebut, tentu kita harus realistis. Kita bicara tentang SDM. SDM kita itu ada nggak? Karena itu pertanyaan pertama saya. Dulu Cici pernah juga menghubungi saya untuk terlibat di Yayasan 4 Mai. Katakan, ngapain? Yang dipilih orang yang jadi pengurus itu adalah orang-orang yang punya waktu untuk mengurus. Yang kedua, kita juga jangan genit. Untuk mencapai tujuan kita itu nggak harus PI. Kan bisa kita orang-orang luar kita manfaatkan. Tetap di bawah organisasi keluarga besar. Ini kesalahan kita. Karena kalau kita andalkan PI ya kita punya kesibukan masing-masing, kemudian kemampuan yang berbeda-beda bisa. Pokoknya seperti sekolah di tinggi. Nyatanya Langsung aja, Mal. juga kan tidak bisa kita. Langsung aja. 7 poin aja. Suara Bang Mal, suara. Kurang terdengar. 2 poin aja kata Bang Ejesa itu Bang.
Nah, ini poin-poinnya yang saya kasih ini. Kalau saya tulis ini 8 halaman. Iya, itu. Ya, saya pikir itu jadi sebuah keberanian untuk mendirikan lembaga tersebut harus jelas untuk apa kita buat lembaga ini. Ya, saya melihat yang penting kita adalah untuk sebuah gerakan. Baru dia sinkron. Tapi kalau hanya sekedar menjawab ada KB yang sakit, nggak terjamah segala macamnya, atau ini, saya pikir itu nggak realistis. Tapi kalau menjadikan keluarga besar itu realistis. Harus ada di gerakan tersebut, tapi perlu dana. Suaranya Bang. Suara Bang Akmal nggak kedengaran? Nggak kedengaran suaranya. Halo? Ya, Belum. suaranya kurang jelas, Pak. Mungkin dibantu untuk disampaikan lewat chat saja. Kedengaran? Lah. Udah. Lah. Ya. Jadi saya apalagi kita harus jelas apa kepentingan kita untuk membuat Lasnas tersebut. Kalau kepentingan kita bahwa KBPI ini kita jadikan sebuah gerakan, itu memang kita membutuhkan Lasnas untuk sokongan dari gerakan tersebut. Tapi kalau soalnya hanya sekedar untuk menjawab ada KB yang sakit, nggak terakses oleh lembaga lain, saya pikir itu terlalu keliru kita membuat lembaga ini. Jadi varian-varian itu yang harus kita buat, cita-cita itu, walaupun tidak harus SDMPI yang ngerjakan, kan bisa yang lain. Tapi tujuan kita dengan memanfaatkan SDM yang ada, apakah di DPI, apakah di luar. Mungkin kira-kira saya sangat menyambut dengan baik ide tersebut. Kalau soal hukum segala macam itu saya pikir nggak perlu disebutkan lagi, karena apapun yang kita buat tentu harus berdasarkan itu. Ya. Yang kedua soal tidak segampang segala macam, KBPI apakah sanggup, yang kecil-kecil nggak sanggup. Saya pikir itu kan tinggal memanagenya. Nanti Pak Haji Esa Mardanil bisa membantu. Dia nih sarjana manajemen. Bagaimana sebuah lembaga bisa kita kelola dengan baik dan mencapai goal. Kira-kira itu yang bisa sampaikan dari Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akmal dari Kota Bukit Tinggi. Sedikit nakut-nakutin juga, sedikit memberikan harapan. Tapi betul-betul ini memang tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh tim pendiri. Tapi saya yakin tim pendiri sebetulnya juga sudah sangat kuat ya untuk ini. Bang, baik, sebelum kita Bang Haji dari Payakumbuh, ya. Ada yang disampaikan sebelum kita berikan kesempatan ke Bang Wendy atau Bang El. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bagi saya lembaga amil zakat ini memang sudah sangat dibutuhkan untuk di keluarga besar PI, karena kita melihat potensi yang dimiliki oleh KBPI. Kita melihat bahwasanya KBPI itu banyak yang pengusaha, banyak yang ada PNS-nya, ada ASN-nya yang bisa yang seharusnya menyalurkan zakatnya ke PI. Nah, makanya memang dibutuhkan oleh KBPI, dan apalagi KBPI ya punya potensi manajerial yang mumpuni ya. Kita lihat pengusaha-pengusaha seperti ada dulunya Sri Bintang Pamungkasnya ya kan, itu kan
mantan KBPI. Dan kemudian banyak itu di pusat itu banyak KBPI yang jadi pengusaha. Jadi potensi ini yang perlu kita galang sebetulnya. Dan tadinya ada Dinda Jen Zulti menyatakan perlu ada regulasi ya. Menurut saya tidak regulasi dulu, tapi berbuat action dulu. Saya punya pengalaman di Muhammadiyah Payakumbuh yang dirikan BP Uzis Payakumbuh yang sebagai cikal bakal adanya lazismu. Kita dulunya punya BP Uzis, Badan Pelaksana Urusan Infak, Zakat dan Sedekah Muhammadiyah Payakumbuh. Ya, sejak adanya BP Uzis ini kawan-kawan ya masyarakat yang miskin di Kota Payakumbuh ya, terutama yang di pasar Payakumbuh itu merasa terbantu. Ada yang kita kelola itu potensi pengusaha, bukan dari warga Muhammadiyah saja, tapi kita mengambilnya dari warga selain dari Muhammadiyah. Bahkan ada yang mengirimkan zakatnya dari Irian Jaya. Akhirnya setelah kita lihat ya, karena pengelolaannya ini tidak dilanjutkan oleh Muhammadiyah, cuman kita sebagai lembaga amil zakat tidak berpotensi, tidak punya kapasitas untuk melanjutkan pembinaan terhadap zakat yang kita serahkan kepada para mustahaknya. Dulu ya kita belikan mesin jahit, kita adakan survei ke rumah orang yang keluarganya memang sangat miskin. Apa kemampuan dari keluarga ini? Ini yang kita lihat dulunya. Kita survei ke rumah-rumah para mustahak ini. Surveinya itu bagaimana? Surveinya bagaimana kondisi yang ada di mustahaknya ini? Apa kemampuan yang dia miliki? Oh, dia mampu membuat gorengan. Kita kasih dia itu gorengan dengan kuali, dengan perangkat, dengan modal awal, dengan semua kebutuhan yang bisa dia itu beroperasi selama 1 bulan. Oh, kemampuannya itu menjahit. Nah, kita datangkan guru untuk menjahit. Kita belikan mesin jahitnya. Nah, pernah dulunya bersama dengan bapaknya Yudi ya, itu kita belikan mesin jahit sebanyak 12 biji, kita kontrak itu toko, dan kemudian kita datangkan tenaga pelatihnya. Setelah itu mereka ini berhasil melanjutkan usaha ini, cuman ya, ada persoalan masalah tenaga pemasarannya tidak ada. Jadi mereka ini cuma punya mesin jahit, punya kemampuan, punya skill, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang Bukit Tinggi. Ini kita tidak mampu untuk melanjutkannya di Muhammadiyah. Ya kayak itulah, karena hal ini terus berkelanjutan ya. Terakhir kita punya konsep bagaimana memanfaatkan zakat ini seefektif mungkin. Makanya kita lebih berorientasi kepada beasiswa. Sekarang ini ada lebih kurang 80 orang mahasiswa di Sumatera Barat yang dibantu, yang asalnya dari Payakumbuh, ini dibantu dengan beasiswa oleh Lazismu. Dengan nilai satu orang itu 1 juta 1 tahun. Sejak dia dari SD kita bantu sampai dia tamat kuliah. Ini yang dia pakai. Jadi melihat potensi ini ya, kita sebetulnya bisa melaksanakan hal yang demikian di KBPI. Apalagi KBPI banyak pengusaha-pengusaha sukses ya. Ada Tomia ya kan, dan kemudian banyak lagi yang lainnya. Nah, ini semuanya adalah potensi-potensi zakat yang memang harus menyalurkan zakatnya sebaiknya ke PI.
Untuk itu kita mulailah sejak dari awal-awal ini. Nggak perlu regulasi itu secara organisatoris. Kita sebetulnya sudah dibenarkan untuk membuat lembaga ini, lembaga amil zakat ini. Karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dari kepengurusan ormas. Nah, jadi kita jalan aja dulu. Kalau memangnya nanti dibutuhkan regulasi, ya kita buat regulasi. Kita sekarang ini regulasinya dari KBPI aja dulu, dari kepengurusan. Dari kepengurusan KBPI pusat menurunkan SK untuk membentuk Lasnas PI KBPI. Lalu kita bicarakan dengan KBPI yang punya potensi yang ada potensi zakatnya. Kita minta dari mereka, jangan mereka ini menyalurkan zakatnya ke Muhammadiyah saja. Kadang-kadang banyak dana ini tersimpan, tidak termanfaatkan. Dimanfaatkan kapan? Cuma 1 kali 1 tahun. Ini kan pengurus amil zakat yang ada ini kan jadi berdosa ini, karena tidak memanfaatkan dana zakat ini secara optimal. Kalau kita di BPUZIS dulunya, ini pengalaman kita di BPUZIS dulunya, ini langsung kita serahkan kepada mustahanya. Setiap bulan kita evaluasi siapa yang memasukkan permohonan, kita langsung survei ke lapangan. Sehingga yang terakhir kemarin itu saya dengar informasinya zakat yang diterima oleh Lazmu Payakumbuh itu sampai 400 juta. Dan dulu pada waktu kita dulunya di BPUZIS ya, kita dulunya menggerakkan BPUZIS itu dengan memisahkan antara dana zakat dengan dana infak, sedekah dan lain-lain. Karena apa? Karena dana zakat ini khusus ada dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Dalam surat At-Taubah 60 ayat 60 ini dinyatakan bahwasanya ada 8 asnaf. 8 asnaf ini yang mengelola zakat, dan kemudian infak dan sedekah ini kita bisa kembangkan dalam bentuk pinjaman. Jadi ada 2 jenis yang kita manfaatkan lewat BPUZIS ini dulunya. Ada dana zakat yang wajib diserahkan kepada mustahanya, dan ada dana infak dan sedekah yang kita boleh pinjamkan atau pergulirkan ke tempat modal kerja yang lainnya. Kita adakan perjanjian dengan orang ini dan kemudian bagi hasil. Dari situlah dulunya lahir ada dana. Kalau di BPUZIS itu dulunya dana infak dan sedekahnya ini kita buatkan satu badan usaha. Badan usaha ini dikembangkan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham. Bentuk saham ini kita belikan sapi. 1 kali setahun kita evaluasi terus ya. 1 kali setahun menerima dividen. Jadi anggota-anggota Majelis Ekonomi itu yang punya saham di Muhammadiyah dulunya ini menerima dividen setiap tahunnya. Jadi ada pemisahannya itu dana infak dan sedekah dalam bentuk Dalam bentuk boleh dipergulirkan, dan dana zakat yang wajib diberikan kepada para mustaha. Jadi ini yang dibutuhkan sebetulnya. Kita regulasi ini baru kemarin ini yang diurus oleh di Lazismu. Jadi BPUZIS ini adalah merupakan cikal bakal dari Lazismu, dan dari sisi usia BPUZIS Payakumbuh ini lebih tua dari Lazismu Muhammadiyah. Dan berdasarkan pengalaman ya, beasiswa yang kita berikan kepada para pelajar sejak dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi
ini sangat besar manfaatnya. Sangat besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Bahkan ada dari keluarga besar PII yang menerima beasiswa ini dulunya bahkan untuk mengambil program S2 dibantu oleh BPUZES Muhammadiyah. Demikian yang kita lakukan dulunya. Jadi kita dulunya memang pernah dipertanyakan oleh pengurus PDMP Kubu, ini BPUZES kok memberikan zakat bukan kepada warga Muhammadiyah. Kita juga memberikan zakat kepada warga Muhammadiyah dan kepada masyarakat luas, karena zakat ini kita terima bukan dari warga Muhammadiyah saja, tapi kita terima zakat ini dari seluruh kalangan masyarakat. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jambi. Mereka ngirimkan uangnya 10 juta, ada yang 5 juta, ya kan. Jadi semuanya itu kita jalankan. Cuman ada satu hal yang kemungkinan dapat dikritisi oleh pengurus-pengurus yang lain. Bagaimana gaji dari amil zakat dari BPUZES? Kita tidak menerima gaji. Jadi kita memang tidak digaji, karena orang yang jadi pengurus amil zakat itu untuk biaya kehidupan sehari-harinya lumayan bisa lah untuk tidak menerima gaji dari lembaga ini. Tapi sekarang ini mudah-mudahan sudah ada insentif dari Lazismu. Jadi sekarang ini kegiatan-kegiatan dari Lazismu Kumuh ini sudah berkembang, ada menyerahkan gerobak, ada menyerahkan yang paling banyak adalah beasiswa sejak dari sekarang ini udah dari tingkat SMA menerima, kalau saya nggak salah ini 400.000. Terus untuk mahasiswa 1 juta 1 tahun. Ini diterima, bermanfaat sekali bagi mereka, bangga mereka itu. Ada yang sambil menangis menerima. Jadi apalagi kalau ini dikelola oleh KBPI, ya, untuk anak-anak PII yang memang ekonominya kurang mampu, ya, kita berikan beasiswa, ini kan lebih bagus, lebih baik lagi, ya kan. Jadi kita lanjutkan saja dengan Badun Sana dulu itu dengan pengelolaan secara profesional di kelembagaan KBPI ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, sedikit pengalaman dan tambahkan dengan narasi bagaimana pendapat saya tentang Lazis KBPI ini. Saya setuju sekali, tidak usah ada regulasi dulu, ada SK dari dari organisasi itu, dan kemudian kita dirikan lembaga ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Haji bagi Pak yang sudah berbagi. Saya kembalikan dulu ke Bang Feli. Silakan Bang Feli. Ada beberapa tadi, ya, sekaligus untuk beberapa realistis gagasan ini. Kemudian halo, di mute dulu mungkin sebagian karena ada suara yang kesak-kerusuk, ya. Di mute dulu sebagian biar ada suara kesak-kerusuk. Halo. Di mute dulu yang mungkin yang nggak aktif biar tidak kesak-kerusuk. Oke. Baik. Terima kasih sekali, Adel. Sebenarnya banyak pertanyaan dan tanggapan tadi justru sudah dijawab oleh Kanda Yunda kita tadi, berapa orang, ya, apalagi Kanda Mbak Esa Mardanil yang sudah punya pengalaman, dan tepat sekali apa yang beliau katakan itu. Banyak pertanyaan yang mungkin terkait dengan persoalan-persoalan yang kita gagas dari awal. Kuncinya tadi itu persoalan memang profesionalisme, ya.
saya ingin garis bawahi sebagai pemegang mandat hari ini. Mungkin saya akan share beberapa konsep yang sebenarnya udah di PP udah saya kasih. Saya udah menduga Jen Zuldi akan bicara tentang itu, jadi saya udah punya siap, ditanya apapun saya udah siapkan prosedur macam-macamnya. Jadi pertama yang jelas persoalan proporsionalisme ya, sambil membuka share apa yang sudah saya lakukan di PP itu, dan ini bisa dipakai untuk kita di Sumbar ya. Persoalan proporsionalisme, mohon maaf ya, saya memang tidak memegang sertifikat proporsionalisme yang hari ini yang bisa diakui secara de facto ya. Tapi secara de jure, saya ingin menantang siapa yang kemudian saya tidak punya pengalaman dan proporsionalisme secara realistis ya. Artinya saya diajarkan oleh Bang Akmal selama ini lebih ke substansif ketimbang sertifikat itu ya. Bahkan lembaga sertifikasi nasional itu bidang saya dulu yang melahirkan. Justru saya yang nggak dapat sertifikatnya. Jadi ketika mau ada dulu lembaga profesi itu mau dijalankan, saya udah digeser ke pemberdayaan zakat waktu itu. Saya memegang uang yang cukup besar, paling besar waktu itu. Akhirnya saya nggak dapat jatah gratis untuk mendapatkan sertifikat itu. Kecewa sekali saya sebenarnya, tapi ya nggak masalah. Padahal bidang di pusat saya yang melahirkan dengan beberapa senior yang ada di situ. Jadi saya mungkin diajarkan Bang Akmal selama ini orang yang murni di pengalaman lapangan ya, artinya tidak gila-gila dengan masalah itu. Dan saya langsung share aja ya beberapa hal-hal yang mungkin tadi mudah-mudahan dijawab semua ini apa yang kekhawatiran yang sudah ada itu. Jadi saya lebih pada kunci memang pada persoalan sanad apa Allah ya katakan ibda binafsi wa ansikum wa ahlikum nar. Jadi kalau bukan dari diri kita, dari lingkungan terkecil, kapan lagi kita mau mulai gitu. Kalau kita lihat dari lingkungan terbesar, mohon maaf ya, saya dulu ketika mau verifikasi lembaga zakat di Basnas itu, pertanyaan penting saya waktu itu adalah sudah pernahkah lembaga tersebut melakukan proses pengelolaan zakat atau infak sedekah minimal mungkin 2 tahun 3 tahun. Kalau belum ada ternyata lembaga itu baru 0%, waktu itu saya jamin tidak akan saya rekomendasi. Begitu ketatnya profesionalisme. Jadi kalau mau cari pengalaman mengurus badan hukum dulu, kapan mau mulainya? Justru saya nggak akan ngasih itu. Justru saya mungkin di BPI tidak akan menawarkan itu. Karena itu yang saya lakukan dulu ketika saya memegang lembaga sertifikasi itu. Kalau basic need dan apa komunitas atau yayasan atau ormasnya baru, saya tidak akan rekom gitu. Begitu ketatnya persoalan itu dulu ketika melakukan proses rekomendasi di Basnas itu. Jadi betul kata Bang Esa tadi, ini hanya cara berpikir yang salah kalau menurut saya dalam persoalan dunia gerakan. Nah ini menjawab persoalan Bang Amal. Justru saya ingin bertanya kembali, PI ini lembaga apaan? Kalau persepsinya kita adalah lembaga ecek-ecek, lebih baik dulu dibubarkan aja lembaga PI ini. Apalagi KBPI ini. Nah, jadi kalau ada yang masih mengatakan lembaga PI diarahkan kemana, justru saya jadi pertanyaan kepada Kang Dayun dan sekalian, mengapain aja selama ini di lembaga ini? Gitu menurut saya. Jadi justru pertanyaan itu saya kembalikan kepada kita semua. Kalau hanya sekedar kemudian curhat PI ini baru kemana, saya justru kemudian khawatir gitu. Jangan-jangan kita udah tempat yang salah selama ini. Itu menurut saya. Sebentar saya tombol share-nya masih nggak kelihatan ini di mana nih. Udah lupa lagi saya di soal Zoom ini. Sebelah mana ya? Share ini biasanya di share. Bukan ketemu ya? Apakah memang saya bukan ini? Bukan. Oh ini nih. Bagian bawah share screen. Oh iya baru ketemu udah muncul. Share. Bentar lagi loading. Makanya kemudian saya lanjutkan. SK yang diberikan Adel itu justru saya yang meminta, jangan dibikin dulu permanen, bikin aja ad hoc dulu.
biar kemudian proses ini bisa saya jalankan dan tanpa harus basa-basi untuk kemudian ini. Udah kelihatan share saya? Udah kelihatan, Del? Sedang jalan. Oke. Screen sharing. Baik. Udah ya. Nanya masih ada tulisan ini. Agenda tentatif pembentukan Lazis Catat Waktu PP KBPI. Dan ini sudah tawaran kedua saya di bidang siswa. Ini sebenarnya detailnya banyak ini. Ada detailnya di sini nih. Tentatif schedule-nya. Jadi cara berpikir Janjuldi itu kemudian juga saudara ketua PP KBPI itu yang saya pikir memang terbalik dari pemikiran saya sebagai penggerak yang praktis di lapangan. Justru kalau diminta untuk legal dulu, saya ingin bertanya KBPI ini udah jalankan apa gitu. Nah, jadi kalau nggak ada, saya nggak akan ngasih rekom. Gitu. Nah ini sebenarnya detailnya banyak, saya ngambil yang besar-besarnya aja. Dan ini yang kemudian sudah ada indikator-indikatornya saya buat ini lengkap di sini ada sebenarnya ini ada indikator pencapaian masing-masing. Waktu itu ini udah rapat yang kedua ini, rapat kedua di PP dan saya udah katakan proses-prosesnya itu memang tidak sederhana. Apalagi saya seorang profesionalisme dalam pembudayaan pasti punya indikator-indikator capaian dan memang kalau secara profesionalisme harus dibayar mahal lah saya untuk ini. Tapi kalau untuk KBPI, jangankan ke KBPI, lembaga bahaya itu ya sampai sekarang saya nggak dikasih apa-apa, ya, nggak minta apa-apa, ya kan? Karena komitmen yang terbangun oleh saya ini sebuah pengabdian seperti apa yang disampaikan oleh Cici gitu. Wong untuk lembaga orang aja saya bisa gratis, apalagi KBPI, gitu kan? Tapi bukan berarti saya ingin menzalimi diri sendiri. Tentu ini saya kembalikan ke komunitas. Kalau seandainya memang lembaga ini sudah berjalan dan cost operasional lebih memungkinkan untuk kita bisa lebih maju, kenapa enggak? Kan ada hak amil nama di situ. Allah yang menjamin, bukan orang lain. Allah yang jamin. Di seperdelapan hak amil itu. Tapi kalau kita ikhlaskan, wah ini pahalanya lipat ganda malah 2 yang akan kita dapatkan. Jadi jangan bertanya soal masalah profesionalan gaji-gaji lah. Saya pikir saya nggak mau kedepankan ini. Tapi Adel udah membuka dari pengalaman Dede bagaimana orang Dede itu ACT dan lembaga sejahtera dengan lembaga zakat ini. Tapi gitu. Jadi ini Janjuldi, tolong dilihat ini. Kalau ini belum sampai ke tangan Janjuldi, sebenarnya di PKWPI sudah ada tentatif sampai hari alhamdulillah sampai hari ini tidak ada tanggap respon sama sekali. Entah apa kesibukan yang ada, saya nggak tahu juga. Jadi memang harus dimulai dari lingkungan terkecil atau dari KBPI itu sendiri, kemudian harus diukur ya, mulai dari persoalan kajian, kemudian pengorganisasian amilin, kemudian persiapan programnya, kemudian berjalannya program, kemudian baru legalitas seperti yang disampaikan oleh Bang Esa tadi. Nah, jadi perbandingan terbalik antara Basnas dengan Lasnas atau Las ya. Kalau Basnas memang dia punya kekuatan eksekusi, itu yang saya bilang tadi. Dia tanpa punya pengalaman bisa untuk kemudian melegalkan secara resmi lembaga-lembaga itu karena mereka ini memang sudah punya identifikasi untuk itu. Justru kalau mereka nggak melakukan itu salah secara hukum dan secara syar'i juga. Nah kalau lembaga swasta tidak ada yang memulai dari nol. Bahkan saya sampai hari ini kalau ada yang memberikan rekomendasi dari nol, mereka tidak punya pengalaman dalam melakukan gerakan ziswaf, saya tidak akan rekom. Dan itu bisa jadi pantauan saya dalam perkembangan zakat. Apa pengalaman mereka dalam menjalankan ini? Karena ini bukan lama sembarangan. Ini uang Allah yang dipertanggungjawabkan, uang umat. Saya makanya mohon maaf ya, resign dari Basnas itu karena banyak hal-hal yang saya masih kurang berkenan gitu sebagai seorang kader PI yang secara idealisme di sana. Jadi semuanya harus punya proses yang harus kita lakukan. Dan mohon maaf kalau DBN hari kemarin itu memang untuk yang sakit-sakit, itu hanya untuk membangun trust. Itu tujuan kami. Sementara tujuan besar kita adalah bagaimana mulai ini dari yang kecil-kecil dulu. Uang yang kecil-kecilnya kita nggak pernah lakukan, apalagi bicara yang besar. Nah, saya nggak yakin gitu. Nah, tapi alhamdulillah DBN bertahan. Jadi kalau ada yang menganggap remeh persoalan memberi yang sakit macam-macam itu bukan awalan yang baik, saya pikir belajar sama Partai Keadilan. Bagaimana mereka liko-liko kemudian mulai dari hal kecil-kecil seperti itu baru bisa jadi besar. Jadi yang besar-besar, mimpi yang besar dulu lah. Ya, saudara kita yang sakit aja kita nggak bisa jenguk. Nah itu basic ilmu idealisme dari lembaga ini. Jadi kalau nggak ada
idealisme kemudian tidak ada, apalagi profesionalisme nggak ada, saya yakin nggak akan muncul ini lembaga ini, lembaga KBPI ini. Jadi begitu ya, ini sebenarnya saya bisa uraikan satu persatu. Kalau ini bisa berapa hari ini saya uraikan ini. Ini tentatif sudah ada, tapi sayang karena saya tidak punya power untuk melakukan ini, akhirnya saya biarkan aja sampai kapan KBPI tidak mau bergerak untuk melakukan ini. Justru saya kompori sekarang ke KB-KB wilayah yang gagasan yang saya, ayo bergerak aja dulu dari daerah-daerah. Karena memang lembaga zakat swasta itu dari bawah hasilnya, bukan dari atas. Jadi kalau memang nanti kita bersepakat untuk mendirikan ini, ya kita organising dulu internal kita gitu, mulai dari daerah, kemudian dari sampai ke wilayah, kemudian baru kita bicara masalah ya soal studi kelayakan pasti itu pasti akan kita wujudkan nanti ketika kita mengurus legal formalnya. Sebab kalau kita waktu legal formalnya tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya saya jamin lembaga ini nggak bisa masuk gitu. Saya dulu jamin, bukan orang Basnas dulu yang jamin gitu. Jadi insya Allah semua apa yang diragukan itu secara profesionalisme hari ini saya jawab justru semangat ini yang kemudian tidak pernah mati dari saya untuk bisa KBPI ini. Jadi cara berpikir orang KBPI saya pikir itu sudah salah sebagai dunia gerakan. Lebih baik jadikan aja tuh KBPI itu sebagai partai politik.